Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel kita Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-34. Setelah di ayat sebelumnya Allah menunjukkan ya dalam tanda kutip keunggulan Nabiullah Adam alaihissalam yang itu diberikan oleh Allah daripada para malaikat. Pada ayat ini Allah akan memulai perintahnya yang sungguh unik, yang sungguh unik sekali, sungguh mencengangkan. Apa perintah Allah kepada para malaikat? Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika berfirman siapa kami lil malaikati pada para malaikat. Firmannya bagaimana? Usjudu, sujudlah siapa kalian li adama kepada Adam. Fasajadu, lalu bersujud siapa mereka 9 para malaikat ya, illa iblisa, kecuali iblis. Aba, dalam keadaan menolak siapa dia iblis, wastakbaro, dan menyombongkan diri siapa dia iblis. Wakana, dan ada siapa dia iblis adalah minal kafirina, termasuk golongan yang kafir atau termasuk yang golongan yang ingkar ya. Baik sobat Fuadi rahimakumullah, kita baca sekali lagi. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika berfirman siapa kami lil malaikati pada para malaikat. Usjudu, sujudlah siapa kalian li Adam kepada Adam. Fasajadu, lalu bersujud siapa mereka malaikat illa iblisa, kecuali iblis. Aba, dalam keadaan menolak siapa dia iblis, wastakbara, dan menyombongkan diri siapa dia iblis. Wakana, dan ada siapa dia iblis adalah minal kafirina, termasuk golongan yang kafir atau termasuk golongan yang ingkar. Kita analisa satu persatu dari sisi maknanya terlebih dahulu. Wa idh qulna, wawu ini adalah kalimat huruf ya. Wawu ini adalah kalimat huruf. Huruf apa di sini? Boleh kita jadikan sebagai huruf isti'naf ya, memulai sebuah pembicaraan baru. Boleh juga misalkan jadi huruf ataf juga bisa. Monggo silahkan mau pakai yang mana. Ya, ada yang menjadikan huruf isti'naf, ada yang menjadikan huruf ataf dari lanjutan kisah sebelumnya. Id itu adalah kalimat isim, makanya di sini warnanya biru ya. Id, jangan lupa ini bukan huruf, ini adalah kalimat isim ya. Hukumnya mabni ya, hukumnya mabni, dia adalah isim yang maknanya dzaraf, menunjuk kepada waktu, ketika ya. Dia adalah dzaraf, dia mabni sukun, tapi dia kedudukannya sebagai dzaraf, maka mahalnya mahal nasab. Atau kalau kita pakai analisa Fuadi, id ini kalimat isim, hukumnya mabni ya, kedudukannya sebagai dzaraf, dzaraf harus nasab, nasabnya hanya dalam mahal. Ini id. Nah, dan ingatlah ketika. Jadi kalau id itu adalah dzurfiyah lil madhi, dzaraf tapi untuk sesuatu yang telah terjadi. Jadi di sini terus kemudian para ulama nahwu menyatakan nggak bisa di sini tiba-tiba ada dzaraf ya, harus ada fiilnya. Maka terus kemudian muncullah fiilnya uzkur ay wadhkur, dan ingatlah. Jadi munculnya makna ingatlah ini adalah karena itu dzaraf dan tidak bisa tiba-tiba ada dzaraf. Ya, dzaraf itu harus ada ta'alluqnya, harus ada hubungan dengan suatu fi'il. Nah, ini apa fi'ilnya? Fi'ilnya dibuang, yaitu maknanya wadhkur. Wadhkur, dan ingatlah ketika. Nah, gitu. Jadi ketika ini adalah menunjuk kepada makna yang dibuang, fi'il yang dibuang, yaitu ingatlah. Ingatlah ketika.
Wa idh qulna, dan ingatlah ketika berfirman. Jadi idh sudah kita bahas, qul ya. Qul di sini ingat bentuknya hampir sama seperti fi'il amr. Fi'il amr, kalau fi'il amr qul katakanlah. Kalau ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, sehingga fi'il madhi itu dia mabninya mabni sukun. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami. Itu kalau dilengkapi mungkin. Ketika berfirman siapa kami. Dikul ini mabni sukun karena fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni sukun. Nah, alif ya, berarti mabni sukun. Kedudukannya sebagai fa'il, makanya disebut dhamir rafa'. Kemudian dia berharakat, maka diistilahkan dhamir rafa' karena sebagai fa'il, mutaharrik berharakat ini. Nah, disebut dhamir rafa' mutaharrik. Fi'il madhi kalau bertemu dhamir rafa' mutaharrik mabni sukun. Kul aslinya qala. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika berfirman siapa kami lil malaikati pada para malaikat. Susunan jar majrur, ini jar majrur biasa, li huruf jar mabni kasrah, al malaikati majrurnya isim yang jatuh setelah huruf jar, majrurnya berarti i'rabnya harus jar, tanda jarnya dengan kasrah, lil malaikati. Mengapa? Ingat kategorinya malaikat itu jamak taksir bukan isim mufrad ya. Malaikat kalau di Indonesia itu biasanya diarahkan sebagai satu malaikat, tapi kalau di bahasa Arab sebenarnya malaikat itu sudah bentuk jamak taksir. Jamak taksir dari apa? Dari isim mufrad malakun. Malakun satu malaikat, tapi kalau malaikatnya banyak malaikah. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami lil malaikati pada para malaikat. Firmannya bagaimana? Ini firmannya. Berarti ini kalau dalam bahasa apa namanya modern, ini penulisannya dikasih titik dua, terus kemudian di sini tanda petiknya, seakan-akan seperti itu ya. Tapi karena ini Quran yang nggak boleh dibegitukan. Tapi maksudnya begitu. Usjudu, bagaimana firman Allah? Usjudu, sujudlah siapa kalian. Usjudu ini fi'il amr. Fi'il amr hukumnya mabni. Mabni apa dia? Perhatikan, karena dia bersambung dengan fa'il, berarti mabninya dengan membuang nun. Ingat, karena apa namanya, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Usjudu berarti asalnya yasjuduna, bersujud tasjuduna, bersujud siapa kalian, aslinya begitu ya. Terus kemudian nunnya di sini dibuang, jadi aslinya adalah adananya. Terus kemudian karena ini adalah jenisnya af'alul khamsah ya, fi'il yang bersambung dengan wawu jamak, maka kemudian nunnya dibuang. Nun apa yang dibuang? Nun yang dibuang adalah kok dibuang? Mabnikan Astagfirullahaladzim. Jadi fi'il amr ini hukumnya mabni pada tanda jazmnya. Gitu ya, itu lebih mudah. Jadi tanda jazmnya kalau fi'il seperti ini adalah dengan membuang nun, berarti ya sudah sama di sini. Fi'il amrnya adalah berhukum mabni dengan cara membuang nunnya. Lalu kemudian usjudu, bersujudlah atau sujudlah. Siapa yang disuruh sujud? Di sini ada wawu jamak. Wawu jamak ini adalah isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il ya, sehingga kemudian dia i'rabnya rafa' tapi hanya dalam mahal. Usjudu, sujudlah siapa kalian, di Adama kepada Adam. Susunan jar majrur biasa, linya atau lam di sini huruf jar, kemudian Adama ini adalah majrur. Majrurnya i'rabnya adalah jar ya. Tanda jarnya dengan apa? Dengan fathah. Loh, kenapa kok tanda jarnya bisa dengan fathah? Ingat, ini adalah isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang tidak menerima tanwin yang sebabnya banyak. Salah satunya ini, yaitu nama untuk non-Arab. Jadi ingat-ingat, nama untuk non-Arab yang hurufnya 3, lebih dari 3, maka dia masuk kategori ghairu munsharif. Lu ini kan cuma 3, mboten ini 4. A-nya kan panjang, berarti hakikatnya dia ada hamzah dan ada alif ya. Adama aslinya Adama. Maka di sini termasuk apa namanya itu adalah isim ghairu munsharif Adam.
Sujudlah siapa kalian di Adam kepada Adam. Maka tanda jarnya dengan fathah ya, karena isim ghair munsharif. Fasajadu, lalu sujud siapa mereka. Begitu diperintah ya sudah, fasajadu, malaikat langsung pada sujud siapa mereka. Illa iblisa, kecuali iblis. Fasajadu, lalu sujud siapa mereka, illa iblisa, kecuali iblis. Jadi mereka para malaikat ini begitu diperintahkan untuk sujud ya sudah, tanggalkan semuanya, langsung kemudian mereka sujud kepada Adam. Ingat, sujudnya di sini bukan sujud penyembahan tapi sujud penghormatan. Nah, maka terus kemudian semuanya mau sujud ya, semua malaikat itu mau sujud, tapi illa iblis, kecuali iblis. Nah, di sini baik, kita lanjut. Fasajadu, fa-nya kalimat huruf jawab ya, huruf jawab untuk menjadi jawab dari yang tadi ingatlah ketika maaf, jadi jawab dari ini. Allah, astagfirullah, maaf. Jadi jawab dari amr. Nah, jawab dari amr. Usjudu, sujudlah siapa kalian. Fasajadu, lalu sujud siapa mereka, illa iblisa, kecuali iblis. Fasajadu, fa-nya ini adalah kalimat huruf mabni fathah, sajadunya ini adalah fi'il madhi berhukum mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya isim dhamir, hukumnya mabni, mahalnya rofa karena sebagai fa'il. Mereka sujud illa iblisa, kecuali iblis. Namanya mustasna ya, mustasna. Nah, mustasna hukumnya bagaimana ya? Mustasna hukumnya bagaimana? Mustasna, ingat, hukumnya secara umum adalah nasab. Dinasabkan oleh apa? Oleh illah. Khusus tapi ketika kalamnya adalah kalam tam dan mujab ya, ini namanya kalam tam dan mujab. Apa itu kalam tam? Kalimat yang sempurna. Fasajadu, maka sujud siapa mereka, udah sempurna. Kemudian ada tambahan illa iblisa ya, terus ini namanya kalamnya kalam tam, sempurna. Apa itu? Ada mustasnanya, ada mustasna minhu. Mustasnanya berarti yang dikecualikan, mustasna minhu berarti yang dikecualikan darinya. Siapa di sini? Mereka atau malaikat. Ya, jadi malaikat di sini semuanya sujud kecuali iblis. Ya, lah dalam keadaan seperti ini selain kalamnya tam, dia juga mujab. Apa itu mujab? Yaitu tidak didahului oleh nafi atau syibheh nafi. Di sini fi'il langsung biasa, tidak ada nafinya. Berarti kalamnya kalam tam dan mujab. Kalau kalamnya tam dan mujab, maka mustasna ini wajib untuk nasab, illa iblisa, kecuali iblis. Aba dalam keadaan menolak, siapa dia? Dia siapa? Iblis. Mereka menolak, wastakbaro, dan menyombongkan diri. Siapa? Mereka. Lah, sahabat Fadi rahimakumullah. Di sini aba menolak, siapa dia? Ini adalah fi'il madhi ya, hukumnya mabni fathah tapi muqaddarah tidak kelihatan karena huruf akhirnya berupa alif layyinah. Kemudian fa'ilnya sama, berupa dhamir mustatir ya, dhamir mustatir yang kalau dikembalikan huwa kembali kepada iblis. Wastakbaro juga sama, mabni fathah, fi'il madhi mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik ataupun wawu jamak ya. Terus kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya sama, dia kembali kepada iblis. Oke, baik. Iblis ini tidak mau bersujud dalam keadaan mereka itu menolak dan menyombongkan diri. Nah ini ya, menolak dan menyombongkan diri. Wakana, dan ada siapa dia iblis adalah minal kafirina, termasuk golongan yang ingkar. Nah, aba ini fi'il madhi, wastakbaro, istakbaro juga fi'il madhi, wa kana juga fi'il madhi. Sama hukumnya semuanya ya, mabniun alal fathi, mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik ataupun wawu jamak. Jadi kana ini fi'il madhinya bukan fi'il madhi biasa tapi fi'il madhi yang nakis. Apa artinya fi'il madhi yang tidak bisa menjadi predikat sebagaimana fi'il umumnya? Tidak sebagaimana aba, mereka, dia menolak, wastakbaro, dia menyombongkan diri, selesai. Tapi kalau kana ini artinya cuman ada siapa dia. Dia itu cuman kayak gitu saja, sehingga dia membutuhkan apa? Membutuhkan khobar untuk melengkapi
keberadaannya sebagai fi'il. Ini namanya nakis, tidak punya kemampuan untuk menerangkan isimnya atau isim yang dirofakkannya, sehingga dia butuh pada khobar, disebut dengan fi'il nakis. Wakana, dan ada siapa dia iblis, si iblis itu ada minal kafirin, adalah termasuk golongan yang kufur. Minal kafirin susuran jar majrur berkedudukan sebagai khobarnya kana. Baik sobat Fuadi rahimakumullah, ini analisa kita kata per kata secara nahwu. Terus kemudian sekarang kita lihat secara makna, apa yang bisa kita ambil di sini. Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, kalian semua sujudlah kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajatu, lalu para malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ini di dalam nahwu istilahnya ada yang menyebut, ya, ada yang menyebut namanya mustasna munqati. Ya, mustasna munqati yaitu apa? Ketika mustasna ini tidak merupakan bagian dari mustasna minhu. Ya, ketika mustasna tidak merupakan bagian dari mustasna minhu. Mustasna minhunya kan malaikat. Mereka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Lah iblis kan bukan malaikat, kenapa dikecualikan? Dalam bahasa Arab namanya mustasna munqati, ketika mustasna bukan merupakan bagian dari mustasna minhu. Nah, seperti ini terjadi, Ada juga yang menyebut ini karena iblis pada waktu itu belum iblis, ya, dia adalah jin dari bangsa jin yang tidak terlihat, atau jin yang dia saking bagusnya ibadah dia sampai berada pada jajaran malaikat, ya, pada jajaran malaikat. Tapi Allah tahu bahwa di situ ada makhluk Allah yang itu yang waktu itu belum digelari iblis, ya, itu dia tidak mau sujud kepada Adam, ada keangkuhan di dalam dirinya. Nah, karena Allah tahu, Allah langsung justru bikin perintah untuk sujud. Ternyata benar, ya. Dan ini untuk membuktikan bahwasanya iblis itu dalemannya adalah tidak baik, meskipun pada waktu itu dia adalah ahli ibadah. Baik, lalu alasannya kenapa iblis kok tidak mau diperintah? Aba wastakbaro, dia menolak itu, wastakbaro, dan menyombongkan diri. Ini hati-hati, ya. Ketika seseorang melakukan kebaikan, bisa jadi dia bukannya menjadi semakin baik, tapi karena dia merasa selalu melakukan kebaikan, yang terjadi justru dia semakin sombong dan merasa baik, tinggi hati, merasa bisa merendahkan orang lain. Hati-hati, itu namanya istakbaro. Ya, ini mengikuti wazan istaf'ala, istakbaro, ya, merasa besar atau menyombongkan dirinya. Nah, iblis ini memiliki dosa yang dia sebenarnya maksiat. Kalau kita lihat sebenarnya nanti sama dosanya dia, Nabi Adam pun punya dosa, tapi bedanya Nabi Adam dosanya karena syahwat, kalau iblis ini dosanya karena istakbaro, menyombongkan diri. Nah, kalau sudah seperti ini sulit untuk menjadi baik, maka disebut wakana minal kafirin. Dan iblis itu sejak dulu sebenarnya adalah termasuk golongan yang ingkar. Loh, ingkar dari apa? Ingkar bahwasanya nikmat itu semuanya datang dari Allah, petunjuk juga dari Allah, kebaikan dia, kalaupun dia baik, sebenarnya kebaikan itu dari Allah. Dia mengingkari itu kemudian merasa baik. Ya, ini namanya istakbaro. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Fadil rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita mengingat terhadap diri kita masing-masing, jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan itu justru membuat kita menjadi sombong, membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, kemudian merasa punya hak untuk merendahkan orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat istikbar, sifat-sifat menyombongkan diri seperti itu. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.